Dipersembahkan oleh pemirsa, saya Veronica Muniaga hadir menyapa Anda dalam program Special Dialogue. Selama 1 jam kami akan membahas teknologi dalam perlindungan PRT migran. Dan inilah Special Dialogue selengkapnya. Dipersembahkan oleh banyak pekerja migran, terutama yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga, mengalami masalah di tempatnya bekerja. Banyak di antara mereka yang menerima berbagai bentuk pelanggaran HAM seperti gaji yang tidak dibayar, disiksa, diperkosa, dan lain-lain. Salah satu penyebabnya adalah ketiadaan atau minimnya akses komunikasi kepada para pekerja, sehingga pemerintah ataupun lembaga lainnya sulit untuk memberikan perlindungan. Adakah solusi untuk permasalahan tersebut dan bagaimana kemajuan teknologi saat ini dapat membantu memberikan perlindungan pada PRT migran kita? Kita akan bahasnya bersama anggota Komisi 9 DPR, fraksi PKB, Ibu Nihayatul Wafiroh, dan juga Duta Anti Perbudakan, Mbak Melani Subono. Nanti juga kita akan bergabung dengan Ketua Divisi Bantuan Hukum Migrant Care, Ibu Bariah. Namun sambil menunggu Ibu Bariah, kita memulai perbincangan dulu ke Mbak Melani mungkin ya. Apakah memang kondisinya saat ini yang membuat semakin besarnya pelanggaran HAM itu karena sulitnya juga PRT kita di sana berkomunikasi atau berinteraksi dengan baik keluarga ataupun juga pihak pemerintah di sini, begitu? Gini, walaupun faktanya adalah harusnya konon katanya pengiriman ke beberapa negara sudah ditiadakan, tapi banyak sekali yang berangkat dan termasuk juga orang-orang yang baru berangkat untuk pertama kalinya. Gini, kita berangkat ke satu area itu. Kita memasuki area, aku coba bicara dari segi manusianya, area baru yang tempat kita tidak bisa, bukan bahasa kita sehari-hari, bukan lingkungan kita sehari-hari, bukan apapun. Dan orang pada saat berangkat tanpa diberikan pembekalan itu kan sesuatu yang kita ke daerah lain aja udah kadang-kadang sulit, bingung, sulit, apalagi ke negara lain gitu. Apa namanya? Menurut saya persiapan mereka sendiri kadang memang masih kurang. Mereka tidak tahu apa sih yang harus dilakukan ke sana. Kalau ada apa-apa saya mesti kemana, saya mesti ngadu ke siapa. Ada gunanya kadang kita bisa berkomunikasi atau berorganisasikan sebetulnya. Kita bisa share sama teman-teman kita yang ada di sana atau di negara lain. Kayak apa sih kalau gue berangkat, kalau gue ngalamin masalah ini gue mesti hubungin siapa sih? Nah, kayak gitu-gitu kan nggak ada. Sementara kalau dari segi pemerintah sendiri kan yang namanya hukum untuk perlindungan mereka masih sangat minim sekali kan dan jarang diperbarui juga. Jadi kadang-kadang saya merasa saudara-saudara kita yang berangkat itu memang berangkat kayak orang bingung aja gitu. Saya mau berangkat ke luar negeri, saya mau kerja. Sampai sana, halo, terus gue ngapain ya? Ada apa-apa gue ke siapa ya? Gitu, iya, kalau ada apa-apa, kita kalau ada apa-apa pengen ngadu kan. Gak usah ke keluarga, minimal ke teman kita yang, lo tau gak sih rasanya ini, gue mesti ngapain ya? Sesimpel itu kan. Betul. Gitu. Jadi itu tidak ada gitu. Sampai sekarang ya itu yang lagi coba diadakan gitu. Minimal untuk orang bisa berkomunikasi. Iya, tapi sebenarnya pelanggaran ataupun juga perbuatan yang dialami oleh tenaga-tenaga kerja kita di sana sebenarnya lebih banyak itu dipengaruhi oleh apa ya? Karena ada banyak kasus seperti gaji tidak dibayar, kemudian juga ada gini, pelanggaran kadang-kadang kita susah menuntut hak kita kalau kita juga nggak tahu. Gini, kita ketemu orang, ini saya coba ngomong nggak teknis ya supaya umum bisa lebih ngerti. Betul. Gini, saya ada di kantor, mungkin saya orang baru, saya belum pernah bekerja, bos saya kelihatannya galak. Saya mau nanya, kita suka mikir kan, nggak enak gue, ini kita loh, ini kita. Kita tidak berbicara orang di negara lain dengan bahasa lain, apa segala macam. Kadang mereka juga tidak berpikir sejauh itu. Saya mau nanya, saya takut. Saya mau nanya, ntar agen saya, gitu. Ya kan hal-hal seperti itu. Ketidaktahuan menurut saya sih masalah terbesar adalah pertama tidak ada orang yang membekali mereka cukup. Mereka tidak dilindungi, tidak dipeluk, tidak dijaga. Dan yang pasti ketidaktahuan dan kurang informasi dan kita mau kemana, kita mau nanya ke siapa, gue mesti sharing sama siapa, itu yang tidak ada. Oke, begitu Ibu Dini. Kayaknya kondisinya memang sejauh ini tidak ada perkembangan yang baik sebenarnya bagi tenaga kerja kita. Yang signifikan nggak ada. Betul, iya. Jadi sebenarnya saya sepakat dengan Mbak Melani. Sebenarnya persoalan ini tidak bisa kita melihat dari persoalan ketika sudah tidak bisa digaji, tidak mendapat gaji, mendapat perlakuan kekerasan dan sebagainya di negara tujuan. Tapi kita memang harus melihatnya mulai dari awalnya, mulai pemberangkatannya, mulai perekrutannya seperti apa. Karena
karena perekrutan ini yang ada sebenarnya selama ini kita melakukan perekrutan kita swasta yang melakukan. Harusnya negara itu hadir mulai perekrutan. Perekrutan harusnya dilakukan oleh kepala desa, karena nanti kalau oleh kepala desa tentunya kita akan bisa meminimalisir persoalan manipulasi data. Dan lalu ketika masa pembekalan sebenarnya di situ harus kita pemerintah yang harus melakukan, karena kita sekarang sudah di Kementerian Tenaga Kerja sedang giat-giatnya untuk memperrevitalisasi BLK, Balai Latihan Kerja. Harusnya di situ dilakukan di BLK itulah tenaga kerja kita yang sebelum berangkat masuknya ke situ. Karena di BLK kalau kita pemerintah yang melakukan itu, nanti kurikulumnya akan jelas. Seperti tadi dikatakan Mbak Melani. Sejauh ini realitas bagaimana kemudian proses pengurusannya kalau memang tidak seperti atau sesuai selama ini kan lewat PJTKI, PT dan sebagainya yang tidak lewat negara. Bisa jadi karena kalau saya dari Dapil Jawa Timur 3 Banyuwangi Situbondo-Bondowoso termasuk Banyuwangi termasuk pengirim terbesar, mereka PT-nya bukan dari PT Banyuwangi tapi dari PT daerah lain seperti Jakarta, lalu KTP-nya pakai KTP Jakarta dan sebagainya. Ada kasus orang yang meninggal di Malaysia, ternyata KTP-nya Pontianak, orangnya dari Banyuwangi. Ini mau dikirim jenazahnya kemana? Data seperti itu. Dari hulunya saja data pendataan sebenarnya itu yang sebenarnya kita dorong di revisi undang-undang PPILN yang baru. Nah, komunikasi sebenarnya ketika masa orientasi itu, sebelum berangkat harusnya kurikulumnya yang kita perkuat, seperti nanti kalau datang harus lapor nih ke KBRI, ke KJRI dan sebagainya. Saya pernah bertemu dengan puluhan kawan yang akan berangkat ke luar negeri menjadi TKW di Bandara Soekarno-Hatta. Saya tanya, ada nggak dibekali oleh kartu atau nomor telepon dari KBRI atau KJRI tempat mereka akan bekerja? Ternyata tidak. Padahal laporan itu adalah laporan yang harus pertama dilakukan. Saya bisa ada di luar negeri dan mengunjungi teman-teman atau shelter yang ada di sana. Saudara-saudara kita yang bermasalah memang di sana dan udah bekerja bertahun-tahun. Dan gue bisa nanya sama mereka, lo tahu nomor teleponnya Jerry nggak? Lo tahu enggak? Tidak sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Bahkan yang sedang kita dorong sebenarnya yang dilakukan oleh kita pemerintah juga Migrancare dan IFOS itu bagaimana sebenarnya kita juga memiliki bukan hanya komunikasi melaporkan, tapi juga setiap tenaga kerja yang ada di luar negeri itu bisa memiliki komunikasi sendiri. Karena contoh bukan hanya di Middle East tapi juga kayak di Hong Kong. Saya pernah bertemu dengan kawan-kawan, kalau saya bertemu dengan Purna TKI TKW, mereka bilang saya 8 tahun di Hong Kong dan tidak pernah memegang handphone. Nah, itu komunikasinya sulit. Dan di samping itu banyak kawan-kawan kita yang berangkat itu memang bukan mereka tidak mau memiliki handphone, juga bisa jadi bukan karena bosnya tidak memberikan, tapi memang mereka tidak tahu sama sekali karena mereka berasal dari daerah terpencil. Dan tidak mengetahui seberapa pentingnya memiliki alat komunikasi betul. tersebut. Bagaimana ini seperti dapat telepon, ini HP-nya bunyi diangkat, ini telepon atau SMS ya gitu. Seperti masih banyak seperti itu. Padahal teknologi hari ini bisa dijadikan alat untuk alat banget gitu. Dan sebuah kebutuhan primer juga sebenarnya untuk masyarakat. Untuk apapun yang emergency, informasi atau apapun itu. Oke, baik. Mbak Melani, Ibu Nini, kita lanjutkan perbincangan di segmen berikutnya. Pemirsa, Special Dialog akan kembali sesaat lagi.